Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah 1 minggu terbaring lemah di salah satu rumah sakit di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kondisi putra bungsu Ahmad Dhani, Aki J, pasca kecelakaan mobil di Tol Jagorawi akhirnya berangsur-angsur membaik. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Dhani dan juga kedua kakaknya Al dan L usai menjenguk Aki J di rumah sakit. Meski belum dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan, namun Aki J tak lagi mengeluhkan rasa sakit luar biasa. Sedang dalam pemulihan, ya tentunya tidak bisa secepat membalikan tangan ya. Apalagi operasi yang dilakukan DUL itu operasi yang paling sakit yang pernah ada di setiap organ manusia, yaitu tulang belakang. Sekarang alhamdulillah udah mulai recovery lah. Kesakitannya mulai dari angka 7 dia, kalau grade-nya dari A1 10, dari angka 7 dia udah mulai 6, sekarang udah 4 katanya. Al, gimana dulu sekarang, Al? Baik. Udah gimana keadaannya? Udah banyak komunikasi, Al? Apa? Udah banyak komunikasi bareng sama kamu? Enggak sih, emang jenguk aja. Mungkin doanya buat gue sebagai apa? Semoga lekas sembuh. Udah membaik. Baik, udah banyak ngomong, El, sama lo, El? Hah? Udah banyak ngomong sama lo, El? Ngomongin apa aja, El? Ngomongin apa aja? Ngomongin apa tadi? HP. Oke, makasih, El. Operasi tulang belakang memang menjadi salah satu operasi paling menyakitkan yang harus dilalui Aki J lantaran mengalami patah tulang rusuk. Namun melihat perkembangan proses pemulihan Aki J yang kian hari kian menunjukkan kemajuan, membuat keluarga serta para sahabat Dhani dan Maya yang datang menjenguknya di rumah sakit merasa lega. Aduh, udah sehat sekali. Udah baik sehat, banget. udah seger Udah ya. seger, matanya sudah bisa tertawa. udah bisa ngomong. Kaki sudah bisa diangkat. Alhamdulillah. Tapi tadi kakinya udah diangkat Udah dua-duanya. Udah ditekuk. Oh. Matanya udah berbinar-binar. Udah seger pokoknya. Kita seneng melihatnya. Dan kedua orang tuanya juga udah seneng deh kelihatannya. Maya yang tadinya juga dia bilang ke saya tadi saya nggak dandan loh tante, katanya dia bilang ini sekarang saya udah bisa dandan di hari ini, melihat anak saya udah bisa ngomong, udah nggak nangis lagi. Kemarin masih merengek-rengek kesakitan katanya, hari ini udah nggak ada, jadi udah tenang dia dulnya, jadi ibunya juga udah tenang. Mas Dhani juga udah kelihatan udah seger. Iya. Udah nggak kelihatan lusuh, udah ganteng lagi kok. Udah bukan duduk normal kayak ini ya, cuman tetap tiduran, tapi ya maksudnya bukan yang tidur gitu, udah mulai bisa melengkung. Udah ajak ngobrol. Ngobrolin apa teh? Lucu. Katanya siapa ini, kata mamanya. Ya Syahrini lah katanya. Oh berarti anak gua masih ingat katanya. Terus apa lagi ya? Ya ngobrol, terus kapok nggak nyetir? Sih. Ya namanya anak-anak ya, jawabannya lucu. Kayak ada selang-selang buat darah, buat makan juga ya. Tapi aku tanya, kamu udah nggak boleh makan ya? Udah kok, aku tadi udah makan bubur katanya. Alhamdulillah, artinya sudah menunjukkan progresnya cukup baik. Di tengah kabar baik kondisi Aki J yang mulai menunjukkan perkembangan, kasus kecelakaan maut yang menewaskan 7 nyawa tersebut masih terus berjalan. Hari ini, jika tak ada aral melintang, maka Maya dijadwalkan akan memenuhi panggilan pihak Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan perihal kecelakaan yang dialami putra tercinta. Banyak pihak menganggap Dhani dan Maya telah lalai melakukan pengawasan terhadap Aki J hingga ia mengendarai mobil ketika usianya masih di bawah umur. Ya, buat masyarakat Indonesia, aku mohon maaf sekali lagi buat korban dan juga para korban yang masih dirawat di rumah sakit. Saya minta maaf juga untuk apa yang sudah terjadi dengan musibah ini.
Saya juga minta doa buat anak saya yang masih kok keadaannya belum baik, dan mudah-mudahan cepat selesai masalahnya dan lu juga cepat sembuh, dan korban yang di rumah sakit yang sedang dirawat juga cepat sembuh, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan atas terjadinya musibah ini. Ya, hari ini tadi sesuai yang kita sampaikan kepada rekan-rekan, karena pimpinan kita laporan kepada pimpinan bahwa hari Senin mudah-mudahan saksi Mbak Maya ya, mudah-mudahan bisa hadir. Tadi surat sudah kita layangkan kemarin tanggal 10 ya, tanggal 11. Ada besok Mbak Maya mau dipanggil ke Dirlantas bukan? Mungkin. Pemeriksaan nantinya kepada orang tua AKJ, Ahmad Dhani dan Maya, berkaitan dengan apa yang keseharian mereka lakukan dalam artian interaksi mereka. Juga dikaitkan dengan penggunaan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Ini artinya arahnya nanti akan menuju kepada bagaimana pengawasan orang tua dan bimbingan orang tua terhadap putra-putranya dalam kaitan penggunaan kendaraan bermotor. Usia AKJ yang masih 13 tahun namun mengemudikan mobil tanpa supir pribadinya mencuatkan tanya tentang pengawasan Ahmad Dhani sebagai pemegang hak asuh anak usai bercerai dari Maya. Apalagi mobil tersebut diberikan oleh Dhani sebagai hadiah ulang tahun. Lantas, benarkah tindakan Dhani memanjakan AKJ dengan memberikan mobil di usianya yang baru 13 tahun dapat membuat Presiden Republik Cinta Manajemen ini terjerat hukum pidana? Pidana tidak ada pelimpahan akibat atau dampak hukum yang dilakukan oleh seseorang. Saya melihat ada dua ya. Pertama indikasi pembiaran, dan yang kedua indikasi kesengajaan gitu ya. Jadi mengapa pembiaran? Karena sebetulnya dia tahu bahwa anak berusia 13 tahun itu tidak boleh membawa kendaraan, lalu dibiarkan gitu. Kesengajaan karena sebetulnya nampaknya mobil sengaja diberikan kepada si anak ini, sengaja dipergunakan walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi. Jadi seyogianya menurut saya yang bersangkutan juga turut bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya. Sekali lagi ini dalam satu konteks agar ada pembelajaran bagi orang tua yang lain dan mungkin juga bagi yang bersangkutan dalam rangka berhati-hati terhadap memberikan sesuatu bagi anak, khususnya berupa mobil gitu ya. Saya berpendapat bahwa kalau itu mediasi, itu efek belajarnya bagi masyarakat luas itu kurang gitu ya. Orang bisa berpikir nanti didamain aja beres gitu ya. Nah, mungkin juga bagi yang bersangkutan, bagi keluarga Ahmad Dhani juga mungkin kalau dimediasikan itu lalu efek belajarnya juga kurang tuh. Ya, karena nampaknya keluarga ini kan percaya dirinya luar biasa nih ya. Nah, saya berpendapat bahwa kalau yang bersangkutan itu masuk tahanan ya, apalagi kalau kemudian diteruskan ke pengadilan dan kemudian mendapatkan pidana, maka efek belajarnya, efek jerahnya pasti akan terasa baik yang bersangkutan maupun juga bagi masyarakat pada umumnya. Selain tindakan yang kurang bijak dengan memberikan mobil sebagai hadiah ulang tahun kepada anak berusia 13 tahun, kondisi psikologis AKJ pun turut menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pasalnya, jauh sebelum tragedi kecelakaan terjadi, AKJ harus menghadapi perceraian kedua orang tuanya di umurnya yang baru menginjak 8 tahun. Sejak itu, AKJ berada di bawah pengasuhan Ahmad Dhani. Lantas, benarkah perceraian Dhani dan Maya berdampak psikologis bagi AKJ hingga secara tidak langsung berakibat pada kecelakaan maut yang dialami AKJ? Benarkah lantaran tragedi tabrakan maut ini, hak asuh tidak lagi di tangan Dhani? Saya khawatir karena perceraian orang tuanya, pengawasan perhatian terhadap si pelaku ini atau si tersangka ini sangat minim, sehingga dia lepas dari pengawasan orang tuanya. Si anak ini bisa saja dipidanakan, tetapi seandainya terjadi perdamaian, diversi, pidana ini tidak diteruskan. Tetapi kalau tidak terjadi perdamaian, anak yang bersangkutan tetap bisa dipidana, tetapi hukuman yang dijatuhkan itu separuh dari untuk orang dewasa, bahwa
kuasa asuh itu ada di orang tua, akan tetapi tidak bersifat mutlak. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yang merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak dan apalagi membahayakan fisik maupun non-fisik anak di dalam proses pengasuhannya, maka hak pengasuhan bisa dicabut dan melalui mekanisme pengadilan tentunya. Apabila ditemukan pembiaran dan melakukan kelalaian terhadap kewajiban pasal 26, maka negara lewat penetapan pengadilan dapat mencabut hak kuasa asuh kedua orang tuanya. Dan bahkan kalau kedua orang tuanya itu dia anggap tidak layak untuk mengasuh, negara bisa mencabut itu dan menyerahkan kepada pemerintah. Negara punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun dalam kasus ini.